As only love blooms between us, there's only bond that never lose. There's only bond that never Seringkali di kalangan masyarakat luas kita mendengar istilah pamali. Pamali menurut aku tantangan yang gak dibolehkan. Menurut gue pamali adalah sebuah kejadian mungkin yang terjadi di masa lalu yang akhirnya menjadi larangan di orang tua kita secara turun-temurun. Menurut aku sih pamali itu larangan gitu, dan itu biasanya diomongin dari mulut ke mulut yang biasanya tuh ada di adat istiadat setempat. Pamali itu sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi lebih baik jangan dilakukan. Pamali merupakan kata yang seringkali disebutkan oleh orang tua untuk melarang seorang anak agar tidak melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Dan jika melakukan hal tersebut akan berakibat buruk atau mendapatkan musibah. Apa itu pamali? Pamali sendiri menurut KBBI memiliki arti larangan atau pantangan. Misal sih aku tahu dari orang tua aku tuh nggak boleh duduk di pintu. Mungkin contoh lainnya itu kayak gunting kuku malam-malam. Dan contoh pamali yang saya tahu itu, saya pernah dengar ya cerita dari orang, katanya kalau foto bertiga itu nggak boleh, karena yang tengahnya nanti bakalan mati. Ada beberapa contoh pamali yang beredar luas di masyarakat. Misalnya saja, wanita haid dilarang ke kuburan agar tidak diikuti makhluk halus atau dikenal di masyarakat dengan istilah ketempelan. Katanya kita tuh bakal ketempelan lah atau segala macem lah, pokoknya yang berhubungan sama makhluk halus. Dan di Kamis Misteri ini, The Sungkars Family akan mengulasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di Kamis Misteri The Sungkars Family. Teman-teman, malam ini saya berada di tempat pemakaman umum di daerah Jakarta Selatan. Dan seperti video yang tadi teman-teman lihat ya, yang di awal itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dimana menjadi pertanyaan kita gitu. Itu benar atau enggak sih? Dan nanti kita akan bahas bersama Ustadz Ibrahim Soleh, insya Allah ya. Jadi tentang wanita haid itu tidak boleh datang ke kuburan. Wanita haid kalau ke kuburan itu bisa ketempel atau kemasukan, atau tentang pamali. Nah ini kan tentang pamali ini juga bahasanya tuh suatu hal yang nggak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan nanti kita akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan untuk diri kita gitu. Itu ada nggak sih di dalam syariat Islam? Lebih baik nanti kita langsung tanya ke Ustadz Ibrahim Soleh. Langsung kita ketemu sama beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi. Iya. Ya, kita bersama guru kita Ustadz Ibrahim Soleh ya, Masya Allah ya. Kita udah berapa lama ya nggak ketemu Ustadz ya? Iya, lumayan ya. cukup. Masya Allah. Ustadz, seperti video tadi yang kita lihat ya, ada beberapa yang akan menjadi pertanyaan sebenarnya. Ya, intinya sih saya akan tanya sama Ustadz ya, maksudnya biar nggak salah-salah juga. Tapi yang pertama, Ustadz, sebelum kita masuk ke pertanyaan, yang pertama, Ustadz, kenapa ya kalau kita bilang tempat pemakaman umum itu orang mengidentikan itu dengan tempat yang serem gitu? Itu
maksudnya ya kita tahu ini kan bagaimanapun juga ini tempat peristirahatan kita ya. Sebelum kita menuju alam selanjutnya, ini kan alam barzah Ustaz ya. Maksudnya kalau bagi mereka saudara-saudara kita ini gitu ya, gitu. Kenapa ya Ustaz ya? Identiknya tuh ke arah situ. Bahkan kalau kita bilang film-film yang serem-serem Ustaz, itu kan kalau ada yang berbau horor Identik sama kuburan, pemakaman gitu. ya. Itu kenapa Ustaz? Apa ada sejarah-sejarah yang dulu-dulunya gitu ada nggak sih Ustaz? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kenapa kuburan itu menjadi seram itu karena kita yang buat. Oh gitu. Iya, karena memang jin itu menggoda di titik di mana kita itu takut. Oke. Iya. Agar saat menyentuh rasa takut tersebut, mereka bisa lebih masuk menggoda kita lebih jauh lagi. Jika kita melihat di pemakaman di daerah Saudi Arabia misalnya, itu pemakaman itu menjadi hal yang biasa. Ya. Ya, tidak menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi mereka. Gitu. Tetapi karena memang kultur dari orang-orang sekitar kita gitu mengkeramatkan kuburan, pemakaman, ya, sehingga jin itu suka semakin membuat pemakaman, kuburan-kuburan itu menjadi serem dan horor. Ya, bagi orang yang menganggap orang yang meninggal itu bisa bangkit lagi, lalu mereka bisa mengganggu, ya tentu jin akan memanfaatkan ketakutan kita. Sedangkan mungkin di daerah lain yang tidak takut terhadap hal itu, jin akan mengganggu melewat jalan yang berbeda. Oke, paham. Artinya jin juga melihat-lihat nih Ustaz ya. Dalam arti ya kita bilang kayak di sini kan sebenarnya kan ada penjaganya juga tuh. Ada penjaganya yang dimana penjaga tersebut mungkin jinnya melihat penjaga ini memang bahasanya ya ini udah nggak usah diganggu ini lagi lah. Mereka nggak takut sama yang diganggu dalam hal-hal yang ini gitu, misalnya kuburan dan ini ya maksudnya. Tapi kalau misalnya memang ada satu ketakutan kita akan sesuatu, ya contohnya simpelnya memang misalnya kita takut wah kuburan ini akan ada ini, ya berarti jin akan mengganggu kita tuh di situ ya. Semakin menggoda, semakin menggoda ya? Kita agar kita itu mengikuti mereka. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya jin ya dan nenek moyang mereka, kakek moyang mereka yaitu iblis, tidak ada henti-hentinya menggoda manusia. Jadi kalau dibilang iblis itu sangat profesional dalam istiqomah Ustaz ya? Iya, istiqomah dan sangat profesional dalam menggoda manusia. Nah, makanya kalau dibilang jin itu memperhatikan ya, iya jelas. Iya, sangat terstruktur dalam menggoda manusia. Oke lah, kita bilang nggak usah soal kuburan atau hal yang lain lah. Misalnya kita lewat satu tempat bukan kuburan, tapi tempatnya gelap. Ada pohon besar di situ, gitu kan? Iya. Ya mungkin, wah ini ada pohon besar, ini udah ratusan tahun segala macam. Dikeramatkan, gue akan diganggu nih lewat sini gitu ya, Ustaz ya. Nah itu hati-hati karena jin juga bisa mengganggu manusia tuh di situ juga gitu. Iya. Biasanya tapi juga berawal dari sugesti. Oh, sugesti juga? Iya. Dari sugesti itu kebaca oleh jin dan jin semakin menggoda kita. Oh ternyata si fulan takut. Apa untungnya, Ustaz? Maksudnya membuat manusia takut tuh apa untungnya buat jin tuh apa sih? Ketika manusia itu takut terhadap jin, ya otomatis mereka akan mencari jalan bagaimana caranya bisa selamat dari jin tadi yang menggoda. Oh iya. Sehingga muncullah di situ perangkap iblis bagaimana mereka bisa selamat adalah yang namanya sesaji. Di pohon-pohon besar, ada kuburan yang dikeramatkan, minta berkah, bukan mintanya kepada Allah atau bukan mendoakan ahli kubur, gitu. Nah, di situ celah yang sangat besar untuk meruntuhkan keyakinan atau akidah kita sebagai muslim. Pertanyaan yang lain, yang tadi kita lihat juga di video di awal tentang wanita haid. Katanya wanita haid itu tidak boleh datang ke kuburan, atau wanita haid itu tidak boleh mengantarkan jenazah, artinya jenazah keluarganya mungkin gitu, ke kuburan. Itu dalam syariat gimana pandangan itu, Ustaz? Ya, jadi wanita itu memiliki perasaan yang sangat-sangat lembut, sensitif gitu ya. Ketika kehilangan orang yang dia cintai,
ya biasanya yang paling tertekan itu adalah wanita dari Wanita, sisi psikisnya. Iya. Nah, maka dari itu syariat itu mengatur lebih ketat daripada pria atau laki-laki. Sebagian ulama ada yang melarang. Ya, wanita Sebagian ulama ya, Ustaz, ya? untuk betul. Ya. Sebagian ulama ada yang melarang wanita itu untuk berziarah. Ya, tetapi hadis yang dipakai itu sebenarnya lemah dan berlaku ketentuan umum bahwasanya wanita itu juga diperbolehkan untuk mengantarkan jenazah. Walaupun yang aman adalah wanita tetap di rumah. Tetap di rumah. Yang aman. Oke. Ya, karena ini keluar dari perbedaan pendapat. Tetapi kalau memang mau itu tidak mengapa. Karena pada dasarnya masuk kepada keumuman hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah mengharamkan ziarah kubur. Ya. Hari ini ya aku halalkan, maka berziarahlah kalian. Karena memang di dalam ziarah kubur itu bisa mengingatkan manusia kepada kematian. Nah, pendapat kedua inilah yang kuat, bahwasanya wanita itu pada dasarnya boleh untuk berziarah kubur. Lalu ada pertanyaan tadi masalah wanita haid. Iya. Ya, wanita haid itu saya juga nggak tahu ini asalnya dari mana. Iya, dari mana, Ustaz? Wanita haid dilarang untuk masuk ke pemakaman itu di dalam kitab fikih manapun tidak ada bahasannya. Nggak ada tuh, Ustaz, ya? Nggak ada bahasannya. Jadi wanita haid itu yang tidak diperbolehkan sudah jelas, ya. Nggak boleh puasa, sholat, ya kan, berhubungan biologis. Tapi kalau ke pemakaman itu di dalam kitab fikih nggak ada. Nggak ada, Ustaz, ya? Nggak ada. Jadi wanita yang haid ataupun tidak haid itu nggak ada pengaruhnya untuk mereka berziarah ke pemakaman. Ya, silakan saja berziarah ke kuburan. Kalau ada yang berpendapat kan kuburan ini disucikan. Iya. Ya. Tempat suci manusia, khususnya umat Islam, itu bukan di kuburan. Iya, iya. Ya, kuburan itu dihormati. Iya. Tapi bukan Disucikan. suci. Bukan tempat suci maksudnya, bukan ya? tempat suci. Tapi dihormati. Tapi harus dihormati. Iya. Ketika kita masuk, kita mendoakan. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya minal mu'min, ya ahlad diyar. Ya, yaitu ahli kubur. Ahli kubur. Diyar ahli itu kubur. kan rumah. Oh. Jadi ini adalah rumah mereka di alam barzakh. Alam barzakh. Iya, tapi ini bukan peristirahatan terakhir. Bukan tempat bersatu terakhir. Bukan, karena peristirahatan terakhir adalah bagi umat Islam di surga dan neraka. Iya, itu dia. Mudah-mudahan kita surga ya. Surga, amin ya Rabb. Nah, perempuan itu masuk ke pemakaman, ya, yang haid itu tidak ada larangannya karena kuburan ini dikategorikan tempat suci. Karena memang sebagian ulama ada yang mengharamkan wanita itu yang sedang haid berdiam diri di masjid, tapi tidak bisa konteksnya diperluas. Oke. Gitu ya. Karena kalau di masjid iya. Di masjid iya. Iya. Dan memang masjid Karena itu tempat adalah suci. tempat suci. Iya. Tapi kalau ada tempat yang disucikan oleh kultur budaya, maka itu tidak masuk karena hanya khusus membahas masalah masjid. Oke. Sebagaimana perempuan ya yang sedang haid tidak boleh memegang mushaf di kalangan Itu ada. Syafi'i, Ya. ya kan? Ini tidak bisa diperluas. Setiap tulisan yang disakralkan oleh manusia tidak boleh disentuh Kalau kecuali wanita haid. dengan kecuali dalam keadaan suci itu Dalam nggak suci, ada. ya. Iya, jadi Nggak boleh disamakan. nggak boleh main memperluas hukum tanpa ada kaidah yang jelas, itu tidak diperbolehkan. Maka balik lagi, apakah perempuan itu boleh memasuki pemakaman? Boleh. Boleh. Wanita Nggak ada haid? masalah. Wanita haid juga tidak apa-apa. Ya. Jadi teman-teman, seperti Ustadz Ibrahim katakan tadi bahwa yang wanita haid tidak boleh ziarah ke kuburan, itu sebenarnya kalau secara dalil tidak ada dalilnya, Ustadz, ya. Iya. Tapi memang wanita berziarah itu memang ada perbedaan pendapat para ulama gitu. Jadi silakan menghormati pendapat itu ya, Ustadz. Betul. Ya. Tapi Ustadz, kalau misal kita ngomong soal katanya wanita haid nggak boleh datang ke kuburan, itu sebenarnya karena takut nanti ditempel, Ustadz. Maksud ditempel maksudnya kayak gitu, Ustadz? Iya. Itu gimana sih, Ustadz, kalau kayak gitu? Oke, ya. Berangkat dari wanita haid itu dia membawa darah kotor. Ya, di mana darah kotor itu disukai oleh
jin. Dan jin yang menyukai darah, khususnya darah yang kotor, memang itu adalah dari kalangan jin yang kafir. Karena jin muslim itu juga tetap haram untuk memakan darah kotor. Makanan mereka itu adalah tulang. Tulang, ya. Ya, dan sampah-sampah kotoran. Sampah-sampah. Iya, tapi kalau darah dia tetap Dilarang sebenarnya. Dilarang. Di kalangan mereka tuh maksudnya Iya. di golongan jin juga diharamkan. Karena ya? syariat Nabi Muhammad itu berlaku untuk jin dan juga manusia. Nah, jadi apa yang dilarang kepada manusia yaitu makan atau minum darah, ya. itu berlaku juga untuk mereka. Tapi orang jin-jin kafir tadi, mereka itu sangat menyukai darah. Sangat menyukai darah ya. Iya. Nah, berangkat dari situ memang suka ada jin yang mengikuti, dan itu adalah hal yang terjadi. Oke. Ya, sebagaimana kesurupan itu ada, terus juga sihir itu juga nyata. Ya, di mana jin itu bisa memberikan efek buruk yang nyata kepada manusia, bisa menyebabkan sakit, lupa atau linglung atau dalam kendali mereka. Itu bisa, Ustaz? Itu bisa. Ya. Bisa membuat kita linglung, sakit, itu bisa itu. Nabi Muhammad SAW itu sampai dia itu lupa. Iya, betul, sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu penyebabnya karena apa, Ustaz? Itu akibat pengaruh sihir. Oh, pengaruh Iya. sihir. Dan itu diakibatkan oleh jin yang dikirim oleh penyihir. Maka turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, jadi pengaruh jin itu, pengaruh sihir itu nyata, bukan kiasan, tapi itu real. Ini adalah pendapat yang kuat, ya, di kalangan para ulama. Oke. Tapi ketempelan. Wanita haid ketempelan. Jangan ziarah karena takut ketempelan. Kalau ketempelan itu sebagaimana layaknya kesurupan. Jadi kalau misalnya kita itu ke tempat yang asing, nih ya Mas Wisnu ya, itu kita disunahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca doa, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, itu disunahkan untuk mendatangi tempat yang memang terindikasi horor ya, tempat-tempat atau angker, dikeramatkan sama orang dan banyak jin di dalamnya, gitu. Dan ketempelan itu memang ada. Faktor-faktornya sebenarnya kan tadi kayak Ustaz bilang, mungkin bisa jadi dia lagi ada masalah, terus jadi bengong sendiri, jadi lupa berzikir. Karena anjurannya emang berzikir ya, Ustaz, maksudnya kalau gitu. Betul. Ya, maksudnya biar agar kita tetap sadar gitu ya, Ustaz. Betul. Gitu ya, Ustaz. Nah, uniknya ini di dalam fatwanya Syekh bin Baz itu dikatakan bahwasanya jin itu bisa melukai atau memberikan efek buruk kepada manusia. Dan salah satu penyebabnya itu karena manusianya itu sendiri. Contoh? Membuang air panas sembarangan tanpa bismillah, melemparkan benda keras sembarangan tanpa bismillah. Melempar air panas nih, membuang air panas. Kita biasa habis masak mie instan, air panas kita buang aja langsung. Apalagi ke kamar mandi yang memang itu tempat jin. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu memang tempat jin, baik wanita ataupun laki-laki. Ya, di situ kita main lempar saja. Ya, terus juga tempat-tempat sepi, pepohonan. Ya, memang itu adalah tempat-tempat jin itu tinggal gitu ya. Maka dari itu kita pun sebenarnya harus menghormati tempat mereka. Betul. Menghormati ya, Ustaz ya, maksudnya. Tapi dengan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jangan berlebihan. Numpang-numpang. Misi. Itu enggak. Ya. Jadi kalau seperti ini cukup mengucapkan salam kepada mereka. Kalau di tempat-tempat yang rimbun gelap itu baca zikir yang tadi ya, atau zikir yang lain juga boleh, ayat kursi pun dibaca juga apa-apa gitu ya. Jadi ketika kita ketempelan itu atau kesurupan atau mendapatkan bisikan ada suara tapi nggak tahu kita dari mana sumbernya, itu memang pengaruh dari jin. Bisikan itu jin ya, Ustaz ya? Iya. Bukan malaikat ya berarti ya, Ustaz ya? Enggak. Dan walaupun itu kebaikan. Betul. Gitu ya? Iya.
Bisa jadi kita itu Digoda aja dulu ya? digoda dan kita itu nanti berbuat baik dulu tapi dengan niatan nanti ria atau segala macam. Dan bahasa bisikan itu memang Identik. konotasinya negatif ya. Jadi bahasa kalau yang bagus itu kan sebenarnya wahyu juga bisikan. Jadi Iya, wahyu bisikan. bahasa adalah bahasa yang halus Iya, gitu. iya. Kalau bisikan itu was-was. Was-was. Nah itu biasanya identik sama jin. Nah untuk menghindari itu dengan cara kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Masya Itu Allah. ikhtiar. Tapi itu tidak juga bisa memastikan. Iya, tidak bisa memastikan. Tidak bisa ya. memastikan karena qadarullah Rasulullah SAW sendiri Juga kena. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi teman-teman semua tadi seperti Ustaz Ibrahim sampaikan bahwa jadi tidak spesifik wanita haid kalau ke ziarah itu ditempel gitu saya. Iya. Ketempelan tuh nggak nggak serta-merta. harus, maksudnya nggak bukan pasti wanita haid. Bisa jadi yang nggak haid itu bisa kena gitu loh. Bisa jadi laki-laki yang kena. Kena juga. Karena hati-hati, maksudnya kita juga tetap harus senantiasa berzikir kepada Allah. Ada zikir pagi, zikir petang. Tapi kalau memang ke tempat yang memang menurut kita harus jaga lebih ekstra menjaga atau hati-hati, artinya kita lebih baik memperbanyak zikir itu ya Ustaz ya. Betul. Memperbanyak zikir agar kita selalu insya Allah lindungi, dan di satu sisi kita tetap terjaga, maksudnya nggak bengong gitu ya Ustaz ya. Itu bahaya itu. Itu bahaya Ustaz ya. Mm-mm. Nah, oke. Ustaz, menarik nih soal yang itu ya. Jadi teman-teman ya, seperti yang tadi kan ada yang bilang nggak boleh nih wanita haid datang ke kuburan karena nanti takut ditempel. Itu kan bahasanya Pak Mali tuh loh, wanita haid datang ke kuburan Ustaz. Maksudnya kayak gitu kan. Iya. Itu kita ngomong sekarang soal Pak Mali Ustaz. Itu tuh Pak Mali itu sebenarnya dari mana sih Ustaz? Maksudnya Pak Mali definisinya kan memang tidak boleh dilakukan karena nanti akan berdampak buruk. Padahal kan sesuatu yang baik atau buruk itu datangnya semua dari Allah kan Ustaz? Iya. Iya kan Ustaz? Baik, ya yang namanya pamali itu jika keburukan dianggap sial ya, dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu tidak ada korelasi dari sisi logika. Ya. Itulah ya yang menyebabkan kesyirikan. Tatoyur. Contohnya apa? Nggak boleh berdiri di depan pintu, nanti nggak laku. Oh, buat laki-laki Buat perempuan? laki-laki atau perempuan. Ya, Berdiri perempuan di pintu. Berdiri ya. di pintu. Di depan pintu berdiri gitu kan. Jangan berdiri, nanti nggak laku. Ya. Nyapu yang bersih, kalau nggak nanti dapatnya pasangannya Bewokan. Nah, Malah banyak yang nggak bersih tuh Ustaz kayaknya. ya. Nah, kesialan-kesialan yang dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan tatoyur, dan itu yang dilarang. Tatoyur Ya. itu jatuhnya syirik besar apa kecil Ustaz? Tatoyur itu bisa menjadi syirik besar. Sebenarnya syirik kecil. Iya, Apa dan jadi syirik bisa besar? juga masuk kepada syirik kecil, bergantung kepada keyakinan seseorang itu sendiri. Oh. Kalau dia benar-benar menggantungkan hal itu secara nyata, secara sadar, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa terjadi kepada syirik besar gitu ya. Tapi kalau dia enggak paham, ikut-ikutan dan masih menganggap bahwasanya ya ini punya kaitan ke benda ini, Ya. ya, benda tertentu, mendatangkan ini dan mendatangkan itu, lalu ini cuma syariat, hakikatnya kepada Allah, ini syirik kecil. Ya. Ya, itu untuk masalah bahasan pamali. Tapi kalau pamalinya pamali dalam artian di KBBI itu larangan, ya, itu sifatnya adat istiadat dan Kalau tidak definisinya itu. dikaitkan, Iya. itu bahasanya beda lagi. Iya, beda. Tapi memang secara keumuman pamali itu adalah menyangkut pautkan kesialan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, nah itu bahaya. Itu Jatuhnya bahaya. nanti syirik teman-teman nih. Harus kita jaga banget nih. Nah, iya, bahkan kadang-kadang ada yang musafar soal ini Ustaz, tabrak kucing. Tabrak kucing nih, grek. Waduh. Kalau misal kubur itu lebih ke arah kita memang ada niat baik mungkin Ustaz ya. Maksudnya udah tabrak, kalau memang ditinggal itu ada yang beranggapan kubur, karena anggapannya kalau kita nggak kubur kita sial nih.
kita sial gitu. Karena nggak ngubur, karena nggak nguburnya Ustaz. Gitu. Itu tatoyur juga jatuhnya Ustaz. Iya, jadi pas kucing ditabrak lalu dikuburkan. Iya. Ini sama-sama ya, amalannya sama tapi niatnya beda. Yang satu nguburin karena kasihan, nggak tega, ya kan? Biar ya gitulah. Ya, ada itu sisi kebaikan untuk bentuk tanggung jawab. Nah, itu mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tapi kalau misalnya ini nabrak kucing, habis itu pas dilihat kucingnya mati, dia nguburin dengan anggapan atau karena asumsi dia kalau nggak dikubur, gue yang kena nih. Habis terjadi kesialan, itulah namanya tatoyur. Iya. Dan juga menyangkut pautkan yang lain, kaca pecah. Pecah. Foto ya, ada foto, bingkai foto pecah tiba-tiba. Lalu pas kita lihat fotonya siapa nih, kita hubungin, kamu ada apa? Nggak ada hubungannya. Ya, hal-hal seperti itu bisa menyebabkan seseorang itu kepada tatoyur, ya, kesyirikan. Baik teman-teman semua, alhamdulillah ya, tadi penjelasan Ustadz kalau saya sangat clear tadi, alhamdulillah. Jadi bagi para wanita haid jangan takut nih. Memang kalau misalnya memang ada niat untuk ziarah untuk kebaikan ya Ustadz ya, dalam arti untuk mendoakan keluarga dan lain-lain. Kalau mendoakan sih bisa di mana saja Ustadz ya. Betul. Tapi kan ada beberapa niat, kayak misalnya kita ziarah juga salah satunya untuk mengingat kematian Ustadz ya. Dan memang tentang bukan wanita haid, malah wanita datang ke kuburan saja itu ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama ya Ustadz ya. Nah, itu kita hormatilah untuk perbedaan pendapat tersebut gitu. Nah, terus tentang wanita haid juga datang, bukan hanya datang, tapi bahayanya wanita haid ketika datang ke kuburan sehingga mengakibatkan ketempel. Artinya kerasukan gitu kan. Nah, tadi Ustadz sudah memberikan penjelasan yang sangat clear juga, alhamdulillah. Bukan hanya wanita haid, sebenarnya laki-laki bahkan juga bisa ketempel gitu ya, dalam arti kemasukan itu bisa saja kalau kita, makanya kita harus selalu siaga ya Ustadz ya, siaga mengingat Allah. Iya, mengingat Allah terus dengan cara berzikir kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah. Dan yang terakhir tadi tentang Pak Mali gitu ya. Jadi Pak Mali ini juga kalau kita mendefinisikan Pak Mali, artinya ada kesialan karena kesialan tersebut karena kita melakukan suatu, tapi bukan kesialan ini karena dalam arti kita terjadi satu hal yang tidak kita mau, bukan karena Allah tapi karena hal yang lain. Nah, itu hati-hati karena akan ada yang namanya timbulnya yang dibilang tadi Ustadz adalah syirik. Nah, ada ya tatoyur tadi Ustadz bilang syirik kecil, tapi hati-hati kalau benar-benar kita meyakinkan banget itu bisa jadi syirik besar juga takutnya Ustadz ya. Betul, bisa mengeluarkan. Dan kita tahu kalau syirik itu kan dosa paling besar nih. Ini bahaya banget nih. Dan setahu saya Ustadz ya, afwan ya Ustadz, tolong koreksi, kalau syirik kalau kita nggak bertobat sampai kita meninggal dunia, itu dosa yang tidak diampuni Ustadz ya? Iya, kalau kita nggak bertobat. Iya, kalau kita tidak bertobat akhir hayat kita. Kalau sebelum meninggal kita bertobat, insya Allah ampuni. Tapi itu syirik besar Ustadz ya? Syirik besar. Kalau syirik kecil enggak. Itu yang dimaksud itu dalam ayat tersebut adalah syirik besar ya. Ustadz, sekali lagi terima kasih, jazakallah khair Ustadz ya, atas ilmunya malam ini. Insya Allah jangan bosan-bosan kasih kami ilmu lagi Ustadz di Kamis Misterinya The Sungkars Family. Insya Allah. Baik teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di The Sungkars Family. Dan tunggu Kamis Misteri dari The Sungkars Family setiap Kamis malam atau malam Jumat. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.